Jumpa lagi dengan dapur Mama Epoy, resep masakan mudah sehari-hari. Kali ini saya akan mencoba resep masakan rolade daging sapi. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Di sini pertama-tama saya akan dadar 2 butir telur. Untuk kulitnya ya Bunda, bisa kita tambahkan mastako ataupun royco secukupnya, agar gurih sedikit rasa kulit telurnya itu. Kemudian sambil mengocok telur, kita panaskan teflon, dan setelah panas kita tambahkan sedikit saja minyak. Lalu biarkan panas juga sebentar, sesaat saja. Kemudian di sini mungkin untuk 2 butir telur bisa menjadi 2 lembar kulit rolade. Disesuaikan dengan banyaknya daging. Di sini saya menggunakan 1/4 kilogram daging sapi giling. Setelah panas, mungkin Bunda kita bisa coba dulu. Kita bikin dadarnya yang pertama, dan untuk dadarnya ini tidak perlu kita balik kalau sudah cukup kering. Kalau bisa diusahakan untuk tengahnya jangan terlalu kering ya Bunda. Jadi ketika kita menggulung daging sapi di dalamnya itu tidak akan pecah kulitnya dan bisa tergulung dengan baik. Saya membuat dadar dulu karena bisa kita diamkan. Jadi pada saat dadar kulitnya untuk rolade dingin, bisa kita tinggal menggulung dengan isi daging roladenya. Kira-kira seperti ini Bunda ya untuk kulit roladenya. Kemudian di sini saya siapkan 4 siung bawang putih yang sudah digiling, irisan daun bawang, dan 1/4 kilogram daging sapi yang sudah digiling juga. Kemudian 1 butir telur, masako, dan ladaku siap saji. Kemudian mari kita aduk rata semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Kita tambah lada, royco ataupun masako boleh, atau micin ya, sasa penyedap rasa, tergantung selera Bunda. Kemudian telurnya jangan lupa Bunda ya, dan kita aduk semua bahan. Di sini saya menggunakan spatula. Kalau Bunda misalnya terbiasa dengan menggunakan tangan pun tidak apa-apa ya, untuk penyajian sendiri tidak masalah. Setelah adonan campuran daging dan bumbu tadi tercampur rata, kita akan letakkan di atas dadar telur tadi. Kemudian kita kira-kira saja ya Bunda, kita letakkan, kita ratakan selebar dengan kulit telur tadi. Tebal tipisnya menurut selera saja. Kemudian setelah kita ratakan itu, di sini sebenarnya bisa kita pakai sosis untuk di tengahnya, ataupun irisan wortel diiris dadu tipis-tipis kecil-kecil, kemudian diaduk dengan campuran daging dan bumbu. Bisa juga untuk menambah warna. Kemudian setelah kita rata, kita akan menggulungnya dengan pelan-pelan supaya tidak pecah, dan sambil ditekan-tekan ya Bun. Kemudian seperti ini kira-kira. Lalu kita menggulungnya pertama-tama tidak langsung ke dagingnya. Jadi antara telur dengan telur dulu supaya tidak lengket. Begini kira-kira, lalu baru ke dagingnya. Lalu kita sambil setengah ditekan supaya padat dan tidak kosong, sehingga ketika diiris nantinya tidak hancur. Seperti ini ya Bun ya, sambil dirapikan, ditekan, lalu digulungnya yang mungkin lebih rapi seperti ini.
Kemudian siapkan juga daun pisangnya ya Bunda untuk membungkusnya. Seperti ini saya akan bungkus dengan daun pisang. Lalu boleh dengan plastik juga nggak apa-apa dibungkusnya kalau tidak ada daun pisang. Lalu akan kita bungkus dan kita gunakan lidi di bagian kedua ujungnya. Ataupun kalau tidak ada lidi atau boleh juga tusuk gigi mungkin yang belum terpakai, bisa juga dilipat di kedua ujung daun pisang tersebut seperti ini. Lalu setelah itu kita akan kukus sampai daun layu. Dan kita di sini persiapkan untuk mengukusnya. Tambahkan air dan biarkan mendidih ya Bunda. Lalu setelah mendidih air, kita kukus roladenya. Dikukus sampai daun melayu. Daun layu berarti itu sudah matang pastinya si daging tersebut. Kemudian setelah layu daun, bisa kita angkat, matikan kompor ya Bunda. Lalu kita diamkan hingga dingin. Setelah cukup dingin, kita buka adonan dan hasilnya seperti ini Bunda ya. Kalau sudah dingin bisa kita iris. Iris ya Bunda, kita potong-potong sesuai selera. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Jadi penampakannya seperti ini. Di sini kalau tengahnya kita bisa tambahkan sosis, lebih cantik lagi penampilannya. Seperti ini kira-kira Bunda, boleh dilihat. Diiris sampai habis rolade tersebut. Atau pada saat sudah dikukus begini, mungkin bisa disimpan di kulkas. Jadi untuk besok atau 2 hari boleh, masih bisa. Kemudian kita tinggal menghangatkannya kembali, mengukusnya sebentar dingin, lalu kita iris dan kita bisa makan kembali. Dan di sini saya iris hanya 1 buah saja. Sediakan piring sesuai selera Bunda. Saya menyajikannya seperti ini sampai habis irisan. Kemudian di sini saya akan menggunakan saus sambal. Untuk penyediaan sausnya boleh di tempat atau boleh langsung ditaruh di atas rolade tersebut. Ataupun di sini boleh digoreng dulu Bunda ya. Jadi rolade bisa digoreng dulu ataupun tidak, itu tergantung selera Bunda juga. Seperti ini. Tara! Selamat menikmati, mencoba resep saya. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Terima kasih Bun.